Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kenapa gereja menolak penginjil untuk masuk berkhotbah atau pelayanan di tempat mereka? Bapak Ibu terkasih, di dalam gereja sebagaimana yang ditulis pada Efesus pasal 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dari sini Bapak Ibu terkasih tahu bahwa di dalam gereja ada 5 jawatan pelayanan, yaitu mereka yang sebagai rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan guru. Ada 5. Nah, umumnya ketika kita datang ke gereja, kita bertanya untuk minta sebuah pelayanan. Dari gereja di kota sampai di desa pedalaman, paling sering perkataan-perkataan yang mereka lontarkan adalah, alasan mereka adalah satu, mereka bilang zaman sekarang banyak penginjil yang sesat. Jadi mereka selalu beranggapan bahwa penginjil yang datang mau melayani di gereja mereka adalah penginjil yang sesat. Padahal tidak semua penginjil juga sesat. Apakah Anda berpikir bahwa satu penginjil sesat, lalu Anda bisa mengkait-kaitkan dan menghitamkan penginjil yang lainnya dan berkata mereka itu sesat? Belum tentu juga semuanya sesat. Masih ada banyak penginjil yang bagus, penginjil yang berkhotbah berdasarkan firman Tuhan. Alasan kedua, mereka selalu akan berkata begini, Anda dari gereja mana? Anda dari GBI atau GPDI. Kalau misalnya Anda dari GBI, Anda tidak bisa pelayanan di GPDI. Ataupun Anda dari GPDI, Anda tidak bisa pelayanan di GBI. Nah, intinya kalau tidak sama organisasi, tidak bisa. Jadi, itulah alasan mereka. Dan selanjutnya masih di nomor 2 ini, mereka akan ngomong, oke, kalau Anda dari GPDI, di mana surat jalan Anda? Nah, ini surat jalan. Mereka ngomong pada seorang yang penginjil, yang jelas-jelas yang pasti tidak punya surat jalan. Nah, itu kalaupun mereka berhasil tembus untuk minta surat jalan, selanjutnya mereka bilang, saya akan pertimbangkan dulu. Jadi, itu hanya alasan saja. Oke, nomor 3. Gini, fakta mereka tidak mau menerima penginjil yang berkhotbah di gereja mereka adalah mereka tidak mau keluar uang PK. PK itu apa? Persembahan kasih. Jadi mereka tidak mau keluar uang itu. Mereka merasa keberatan. Mereka merasa itu ada pengeluaran. Padahal tidak selalu. Dan yang berikutnya, hal yang keempat begini. Mereka akan berpikir umumnya di daerah, kalau mau buat KKR, mereka harus sediakan makan untuk jemaat. Dan itu biayanya besar. Saya pernah pada ada satu wilayah, yaitu di Kalteng. Jadi itulah poin utama mereka. Kenapa mereka tidak berani bikin KKR? Karena mereka sebenarnya mau bikin KKR. Cuma mereka mikir lagi, mereka harus sediakan makan untuk jemaat yang hadir dan lain sebagainya. Dan itu membuat mereka sampai akhirnya membatalkan yang utama, yaitu KKR-nya. Jadi mereka lebih memikirkan kalau bikin KKR berarti harus sedia dana untuk makan. Kalau tidak ada dana untuk makan, berarti KKR itu tidak ada. Sedangkan kalau kita melihat Tuhan Yesus tidak pernah melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus justru mikirin adalah firman diberitakan. Soal masalah tidak makan, Tuhan Yesus membuktikan bahwa dengan 5 roti dan 2 ikan, dia bisa membuat mujizat dan orang bisa makan yang kenyang. Nah, kita Bapak Ibu terkasih, jangan sering di pikiran kita dipusatkan, yaitu pada hal-hal yang tidak terlalu penting, yaitu hal makanan. Yang paling penting sebenarnya ialah rohani orang diubahkan pada saat KKR, bukan makanan. Karena makanan mereka bisa cari di luar, Bapak Ibu terkasih. Nah, berikutnya, hal yang kelima, mungkin ini alasan yang sangat sedikit, tetapi ada juga. Kenapa? Gembala tidak berani menerima para penginjil untuk masuk. Karena mereka takut tersaingi. Mereka takut kalau suatu hari jemaat bisa direbut oleh pembicara tersebut. Di Jakarta ada hal-hal yang seperti begitu. Di mana setelah pembicara tersebut diundang beberapa kali, terakhir yang tahu adalah begini, bahwa si pembicara itu mendirikan gereja.
dan membawa beberapa jemaat dari gereja yang dia pelayanan tersebut. Nah, Bapak Ibu terkasih begini. Saya mau berkata begini, Bapak Ibu terkasih. Kita dalam kegerakan Tuhan, jangan biarkan kita itu terlalu fokus dengan hal-hal yang tidak terlalu penting seperti begini. Seharusnya gereja memikirkan bagaimana jemaat ini bisa mendapatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang dari Tuhan. Nah, saya mau berkata begini, Bapak Ibu terkasih. Efesus pasal 4 dan 12 dikatakan, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Saya ulangi, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini artinya 5 jawatan itu dipakai oleh Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang kudus, yaitu jemaat, bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Artinya mereka ini Tuhan pakai. Kalau selama ini bayangkan gereja cuma hanya gembala, dan guru. Mereka tidak pernah mengalami pengasahan ataupun mengalami firman atau pelayanan dari penginjil, nabi, dan rasul. Maka saya akan bilang jemaatnya itu tidak dewasa. Jemaatnya itu tidak ada sentuhan nabi, penginjil, dan rasul. Nah, gereja seharusnya merindukan hal-hal seperti itu di dalam gereja mereka, yaitu suatu kegerakan baru dari Roh Kudus. Apalagi saya mau bilang, kalau orang tersebut dia tahu datang dari jauh. Nah, yang sering kali saya lihat di daerah pedalaman begini, mereka tidak terlalu memikirkan kebangunan rohani. Mereka tidak memikirkan siraman rohani. Yang mereka pikirkan adalah siraman uang. Saya mau berkata begini, Bapak Ibu terkasih. Mereka hanya berpikir dan berharap kalau orang datang dari Jakarta, para penginjil adalah orang-orang yang membawa uang sumbangan ke gereja. Dan setelah pelayanan di mimbar, PK-nya itu tidak usah dikasih. Dan bahkan yang mereka harapkan adalah pulangnya penginjil itu memberikan sumbangan pembangunan untuk gereja tersebut. Ini pemikiran dan konsep pemikiran yang sudah bertahun-tahun, sudah berkarat dan sudah rusak begini. Terus diteruskan kepada anak cucu semua hamba Tuhan yang ada. Dan saya mau berkata, ini adalah konsep pemikiran yang salah. Seharusnya gereja akan maju kalau gereja mulai sadar bahwa ini adalah hal yang salah, yang tidak boleh diteruskan dalam pelayanan gereja. Pantas saya mau berkata, gereja yang kita lihat semodel seperti begitu, gereja tersebut tidak pernah maju, melainkan dari tahun ke tahun tetap begitu-begitu saja. Dan saya mau berkata begini, Bapak Ibu terkasih, orang yang hanya berharap dengan mamon, bukan berharap pada pekerjaan Roh Kudus dan tangan Tuhan dan firman yang berkuasa, orang tersebut tidak lain saya mau berkata ada orang-orang yang hamba Tuhan yang cuma seperti terbentuk oleh pola pemikiran duniawi. Yang dia cari adalah uang. Yang dia cari uang bukan kuasa Tuhan. Yang dia cari adalah hal yang menyenangkan dirinya. Padahal Tuhan memberikan sebuah amanat kepada dia untuk membawa jemaat supaya dari tahun ke tahun hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, dalam kedewasaan iman. Tetapi faktanya, hamba Tuhan tersebut, hamba Tuhan yang hanya cuma mementingkan mamon dan kepuasan diri. Bapak Ibu terkasih, hari ini Anda mendengar tentang bagaimana saya membuka semua ini dengan vulgar. Mungkin Bapak Ibu terkasih tidak tahu, tapi ini adalah fakta di mana kami melihat semua yang ada di berbagai daerah, mulai dari Pulau Kalimantan sampai ke Pulau Sulawesi dan lain sebagainya. Semuanya kurang lebih sama. Dan saya bersyukur kalau masih ada hari-hari ini gereja yang merindukan lawatan Tuhan. Gereja yang merindukan siraman rohani. Apalagi dia tahu orang tersebut datang jauh. Mereka adalah orang-orang yang gereja-gereja yang akhirnya diberkati oleh Tuhan. Karena selama bertahun-tahun mungkin belum ada revival seperti begitu. Dan
Bapak Ibu terkasih, jemaat terkasih, kalau Anda sudah mendengar apa yang kami bicarakan saat ini, berdoa supaya gereja-gereja, baik di kota maupun di desa, mengalami revival dari Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Amin.